Halo, saya Sampel Kasibarani dan di video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum modul 5 mengenai pipes dan input parsing pada modul praktikum sistem operasi. Di praktikum ini ada dua bagian utama, yaitu bagian teori dan bagian praktik. Technically, um, di bagian teori saya akan menjelaskan konsep dasar mengenai pipe mechanism dalam interproses communication, terus perbedaannya one way dan two way pipes, um, dan penggunaan mode pada MKVivo, lalu konsep input parsing, serta fungsi-fungsi yang digunakan dalam parsing pada bahasa C. Kemudian pada bagian praktik saya akan menjelaskan implementasi program menggunakan pipe dan parsing input yang terdiri dari program TP menggunakan unnamed pipe serta program client server menggunakan named pipe. Oke, jadi yang bagian pertama itu di objektifnya adalah menjelaskan deadline dan str talk function dalam parsing. Nah, di program yang kita buat ini dalam praktikum ini dapat ada dua fungsi penting yang digunakan dalam proses input parsing, yaitu readline dan str talk. Nah, fungsi readline ini gunanya untuk membaca input dari pengguna dalam bentuk satu baris teks dari terminal. Beda sama fungsi input standar seperti scanf atau gets. Fungsi readline ini eh, caranya lebih fleksibel karena mampu membaca seluruh baris input sekaligus serta mendukung fitur seperti history comment. Nah, konteksnya, kalau fungsi readline digunakan pada sisi klien atau parent process untuk menerima perintah dari pengguna. Misal ketika pengguna mengetik perintah seperti add53 atau mul46. Nah, perintah tersebut dibaca sebagai satu string lengkap oleh fungsi readline. Namun, string tersebut masih berupa teks mentah. Supaya program yang bisa memahami maksud dari perintah tersebut diperlukan proses parsing. Disinilah fungsi strtalk dipakai. Fungsi strtalk itu fungsinya memecah sebuah string menjadi beberapa bagian yang disebut tokens berdasarkan karakter pemisah tertentu yang disebut delimiter. Nah, dalam program ini, delimiter yang digunakan biasanya adalah spasi. Misalnya contoh, pengguna memasukkan add53. Nah, jadi setelah proses menggunakan strtalk, strtalk string tersebut dipecah jadi tiga token, yaitu token pertama, add, eh, mana tadi itu? Di sini. Oh, saya jelasin teorinya dulu ya. Hmm. Token pertama itu adalah add, token kedua adalah 5, token ketiga adalah 3. Nah, token pertama digunakan untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan, sementara token kedua dan ketiga akan dikonversi menjadi angka menggunakan fungsi seperti strtol. Dengan cara ini, program bisa memahami struktur perintah yang diberikan oleh pengguna dan menjalankan operasi yang sesuai. Nah, yang bagian berikutnya adalah code breakdown di TP. Di TP ini menggunakan unnamed pipe untuk komunikasi antara parent dengan child process. Program ini dimulai ya dengan library biasa. Kemudian di fungsi main ada program pertama yang membuat sebuah pipe menggunakan fungsi pipe. Pipe ini menghasilkan dua file deskriptor. Sebentar. Untuk pipe ini dan operasi sistem seperti fork itu disediakan oleh ini std header. Nah, sementara untuk string, itu untuk manipulasi string, ya biasa, dan readline untuk membaca input dari pengguna. Nah, pipe ini menghasilkan dua file deskriptor, yaitu deskriptor pertama digunakan untuk membaca data, dan deskriptor kedua digunakan untuk menulis data. Setelah pipe berhasil dibuat, program memanggil fungsi fork untuk membuat child process di sini. Kalau prosesnya yang berjalan adalah parent process, maka parent akan menutup deskriptor yang digunakan untuk membaca, karena parent hanya akan menulis data ke pipe. Selanjutnya, parent meminta input dari pengguna menggunakan fungsi readline. Input yang diberikan oleh pengguna kemudian diproses menggunakan fungsi strtalk untuk mengambil kata pertama dari kalimat tersebut. Nah, ini dia. Setelah kata pertama diperoleh, parent mengirimkan kata tersebut ke child process melalui pipe menggunakan fungsi write. Setelah data dikirim, parent menutup pipe dan menunggu child
child process selesai menggunakan fungsi wait. Di sisi lain, child process akan menutup deskriptor yang digunakan untuk menulis, karena child hanya akan membaca data dari pipe. Child kemudian membaca data dari pipe menggunakan fungsi read. Ini yang if read pipe fd0, array 0. Setelah data diterima, child akan menampilkan pesan yang berisi kata pertama yang diterima dari child process. Dengan mekanisme ini bisa dilihat kalau pipe memungkinkan dua proses yang berbeda untuk saling bertukar data melalui sebuah saluran komunikasi yang disediakan oleh kernel sistem operasi. Untuk bagian berikutnya adalah code breakdown client server. Name pipe ini di CS. Ini adalah contoh program IPC Calculator Client Server yang menggunakan name pipes atau FIFO, first in, first out. Ya, I think that's the meaning. Program ini terdiri dari dua file, yaitu name server di sini table sebelah kiri, kolom sebelah kiri, dan name client. Di sisi server, program pertama kali mendefinisikan dua nama FIFO, yaitu RegPipe dan RESTPipe. Artinya, mereka berdua ini untuk request dan response. Kemudian, server menghapus FIFO lama maksudnya, jika masih ada menggunakan fungsi unlink di sini. Setelah itu, server membuat FIFO baru menggunakan fungsi mkFIFO untuk kedua pipe tadi, untuk kedua FIFO tadi, dengan mode 0600. Mode ini artinya hanya owner yang memiliki hak untuk membaca dan menulis pipe tersebut. Setelah pipe dibuat, server membuka request pipe dengan mode read only, dan membuka response pipe dengan mode write only. Server kemudian masuk ke dalam sebuah loop yang terus berjalan untuk menerima, di sini while ya, untuk menerima permintaan dari klien, request. Ketika klien mengirimkan perintah, server akan membaca string tersebut menggunakan fungsi read. String yang diterima kemudian diparsing menggunakan fungsi strtalk. Mana ya? Nah, ini dia. Karakter pointer cmd strtalk input copy. Nah, that's what I'm talking about. Untuk memisahkan komen dan argumen. Token pertama digunakan sebagai komen, misalnya add, min, mul, div, mod, sort, etc. dan sebagainya. Token kemudian digunakan untuk sebagai argumen angka yang di token berikutnya, dua token setelahnya, karena kan ada dua input ya. Ada 3 token. Karakter pertama, dan karakter kedua dan karakter ketiga. Token kedua dan ketiga digunakan sebagai argumen angka yang kemudian dikonversi menjadi tipe numerik menggunakan fungsi strtal. Sebagai contoh, komen add akan menjumlahkan 2 angka, komen min akan melakukan pengurangan, komen mul akan melakukan perkalian. Selain operasi dasar tadi, program juga mendukung operasi lanjutan seperti div, pembagian, mod, modulus, sort untuk bitwise XOR, dan swap untuk menukar 2 nilai. Setelah operasi selesai dihitung, server akan mengirimkan hasilnya dalam string response dan mengirimkan kembali ke klien melalui response pipe menggunakan fungsi write. Jika server menerima komen exit, maka server akan menghentikan loop dan menutup program secara aman. Aman itu di close dan unlink. Nah, di bagian ini saya akan mendemonstrasikan beberapa komen yang tersedia pada program IPC Calculator. Dan sudah saya demonstrasikan di CS juga, jadi tinggal saya tunjukkan dari screenshotnya. Contoh pertama, misalnya operasi penjumlahan. Saya mengetik add 10 3 di client, maka server akan memproses perintah tersebut dan mengembalikan hasil 13 lalu dikirim ke klien. Begitu juga dengan div 94, mod 94, XOR 29, the result is 11, and min 912, that's minus value right there, and the
multiplication 1024 times 1024, that's 1024 squared, and swap untuk menukar dua nilai. 12 dan 92 di sini. Sayang sekali di sini saya tidak, saya lupa mendemonstrasikan komen yang tidak ada. Jadi kalau misalnya saya mendemonstrasikan kode yang tidak ada, server akan menunjukkan bahwa komen tersebut tidak tersedia karena belum diimplementasikan. Jadi semuanya ini ada validasi dalam program supaya programnya lebih aman dan mampu menangani input yang tidak valid dari pengguna. Nah, kesimpulan praktiknya adalah berdasarkan praktikum modul 5 ini, eh, bisa disebutkan bahwa pipe merupakan mekanisme komunikasi antar proses yang sederhana namun penting dalam sistem operasi. Misal seperti apa ya? Untuk ya server things, client server things dalam dua jaringan. Pipe memungkinkan dua proses untuk bertukar data melalui sebuah saluran komunikasi yang disediakan oleh kernel. Dalam praktikum ini juga dipelajari perbedaan antara unnamed pipe yang biasa digunakan antara parent dan child proses, serta named pipe atau FIFO yang memungkinkan komunikasi antar proses yang tidak memiliki hubungan langsung. Selain itu, praktikum juga menekankan pentingnya input parsing dalam pemrograman, yaitu proses membaca dan menafsirkan data input agar dapat diproses oleh program dengan benar. Dengan memanfaatkan fungsi seperti readline, strtalk, dan srtol, program dapat membaca input pengguna, memisahkan komponen perintah, serta mengkonversi nilai string menjadi tipe numerik untuk diproses lebih lanjut. Dari implementasi IPC Calculator ini, menggunakan name pipes, bisa dilihat bagaimana konsep komunikasi antar proses dan parsing input bisa diterapkan secara nyata dalam sebuah program client server yang sederhana. Sekian dari saya untuk tugas tambahan modul 5 ini. Semoga dapat berguna sebagaimana fungsinya. Sekian, terima kasih.